Season 2, Bab 77-363. Dalam hitungan detik wajah Bian berubah merah, tangannya bergerak mengusap leher. Memperhatikan melalui pantulan cermin. Bagaimana bisa ia tidak menyadari ada tanda merah di sana? "Ah, ibu, harusnya pura-pura nggak lihat aja biar aku nggak malu," ucap Bian. Akan tetapi, Wulan malah kembali tertawa sambil menyisir rambutnya. "Kok malu sama ibu sendiri? Biar sama ibu sendiri tetap aja malu kedapatan ada bekasnya. Mas Erlan, sih. Nggak apa-apa, sayang. Wajar pengantin baru masih hangat-hangatnya, apalagi pernah pisah 4 tahun." Bian membalikkan tubuhnya memeluk ibu yang merawatnya saat kecil. Wulan menyambut hangat dengan membelai rambut panjangnya. "Kedepannya kalian berdua harus saling terbuka. Awal pernikahan akan selalu manis sampai bangun pagi ada tanda merah-merah begini." Keduanya terkikik geli. Tapi, seiring berjalan waktu ujian akan datang satu persatu. Banyak pernikahan yang gagal karena kurang komunikasi. Selama masalahnya bisa diselesaikan berdua, maka bicarakan berdua saja. Jangan libatkan orang lain, karena biasanya orang luar yang ikut campur akan jadi racun. "Iya, Bu, Bian ngerti. Kalau Erlan menyakiti kamu, dia harus berhadapan dengan ibu. Ibu hanya berharap kalian berdua bisa saling mempertahankan sampai maut memisahkan. Amin. Insya Allah." Bian mengangkat kepala menatap sang mertua. "Makasih sudah menghadirkan Mas Erlan. Bu, anak ibu bikin aku jatuh cinta setiap hari. Alhamdulillah." Wulan mendekap dan mengecup ubun-ubun. "Ibu masih nggak nyangka kalau Amira kecilku yang akan mendampingi anakku menjalani ibadah terpanjang. Semoga sakinah sampai ke jannah, nak. Amin." Usai perbincangan singkat itu, mereka menuju bandara dengan diantar Bian dan Erlan. Hari ini sepasang pengantin baru itu menghabiskan waktu dengan berkencan. Berpacaran setelah menikah. Berjalan-jalan ke mall dan berbuka puasa bersama di sebuah restoran hanya berdua dengan menyewa private room. "Malam ini nginap di hotel aja, yuk, sayang," ucap Erlan di sela-sela makannya. "Kenapa?" "Biar nggak ada gangguan. Di rumah papa ada gangguan, di rumah Umi ada gangguan lagi." Erlan berdecak teringat kejadian 2 malam ini, di mana ia harus tergesa-gesa memasang celana. "Nanti diledekin kakak lagi kalau nginap di hotel. Paling tidak kamu nggak perlu malu kalau keramas subuh-subuh." "Ah, Mas Erlan!" Cubitan gemas mendarat di pinggang. "Aku masih malu tanda merahnya kedapatan ibu tadi." Erlan terkekeh, lalu menyuapkan potongan daging ke mulut. "Maaf, Bi. Lain kali aku akan buat di tempat yang nggak kelihatan." "Dasar!" ujarnya dengan bibir mengerucut. Waktu benar-benar dimanfaatkan Erlan dengan memanjakan Bian sebelum keberangkatannya ke Jerman. Sebenarnya, ia bisa saja membawa Bian ikut bersamanya. Namun, memikirkan dirinya yang akan lebih banyak waktu di luar, ia memilih untuk berangkat sendiri. Beberapa hari kemudian, hari keberangkatan Vio keluar kota untuk acara amal akhirnya tiba. Riana melepas kepergian putrinya dengan berat hati. Mimpi beberapa hari lalu masih menghantui pikiran, membuatnya terbangun di larut malam dan memanjatkan doa keselamatan untuk putrinya. Berharap setiap doa yang ia langitkan cukup untuk melindungi Vio dari segala bahaya. Satu-satunya alasan ia mengizinkan kepergian putrinya hanya karena Raffi ikut dalam rombongan mereka. Setidaknya, keberadaan Raffi cukup membuatnya tenang. Riana telah meminta Raffi secara langsung untuk menjaga Vio selama berada di luar kota. Pun dengan Vio yang selalu diminta waspada dan tidak sembarangan berkumpul dengan lawan jenis. Pagi itu, mobil yang dikemudikan Gali berhenti di halaman kampus. Suasana sudah tampak ramai oleh mahasiswa yang berdatangan dan bergantian naik ke bus. "Hati-hati, nak. Kalau ada apa-apa langsung kabari ayah, ya?" ucap Galih, lalu mengecup kening putrinya. "Insya Allah, ayah. Ingat pesan ayah, jangan dekat-dekat sama laki-laki, kecuali Raffi."
Vio terkekeh. Kenapa cuma boleh dekat sama Kak Raffi? Karena hanya Raffi yang tahu batasan. Raffi juga bisa menjaga kamu. Jawab Galih menatap putrinya. Iya, iya. Vio mencium punggung tangan sang ayah. Vio berangkat, ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, anakku. Jaga diri, ya. Vio segera beranjak menuju sebuah bus. Galih masih menatap hingga putrinya naik ke salah satu bus yang berjejer. Ia membeku. Benar kata Riana, berat rasanya melepas putri mereka berangkat keluar kota. Assalamualaikum, Om. Sapaan seorang lelaki membuyarkan lamunan Galih. Waalaikumsalam. Raf? Mau berangkat juga? Iya, Om. Galih menepuk bahu lelaki itu. Titip Vio, ya, nak. Tolong sekalian diawasi. Insya Allah. Oh, ya, kabarnya ayah kamu akan bebas, ya? Raffi mengangguk ragu, senyum di bibirnya mendadak sirna. Iya, Om, bulan depan. Tidak apa-apa, nak. Kita doakan saja semoga dia sudah menyadari semua kesalahannya. Tetaplah berbakti kepadanya, bagaimanapun juga dia ayahmu. Raffi hanya mengangguk dengan wajah datarnya. Jujur, ia belum bisa melupakan segala rasa sakit yang diberikan Bayu kepadanya. Selama ini, ia berusaha menjadi pemuda yang baik demi melepaskan diri dari bayang-bayang sebagai anak seorang Bayu Firmansyah. Insya Allah, Om, semoga saja. Tak bisa berlama-lama, Raffi berpamitan dengan mencium punggung tangan Galih. Galih dapat bernapas lega karena Raffi menumpang bus yang sama dengan Vio. Setidaknya, akan ada ornak terpercaya yang menjaga putrinya. Raffi memang anak Bayu dan tidak menutup kemungkinan jika ia mewarisi sedikit karakter ayah kandungnya. Namun, semua terpatahkan karena ia tumbuh dalam didikan Joe yang penuh tanggung jawab dan jujur. Bahkan secara karakter dan pembawaan, Raffi seperti pantulan Joe yang dingin, irit bicara, namun pekerja keras. Hai, Vio, boleh duduk di sini? Tanya seorang pemuda yang baru saja menghampiri. Maaf, Kak Marcel duduk sama laki-laki aja, Kak. Tolak Vio sopan. Bukan mahram. Padahal cuma duduk sebelahan, nggak sentuhan. Kilah pemuda itu tetap kekeh. Tapi aku dilarang ayah deketan sama yang bukan mahram. Marcel, kakak senior itu mendengkus. Jika sebagian besar mahasiswi mendekatinya sebab ia adalah salah satu mahasiswa populer, justru berbeda dengan Vio yang malah sengaja menjauh darinya. Tentu, penolakan Vio itu melukai harga dirinya sebagai salah satu idola kampus. Kalau dia nggak mau jangan dipaksa, bro. Ucap Raffi yang datang menyela setelah melihat situasi di sana. Jangan ikut campur, Raff. Aku cuma mau duduk di sini. Tegas Marcel. Sejenak Raffi melirik Vio yang menunduk sambil memeluk boneka kecil kesayangannya. Raffi kemudian menatap tajam Marcel. Ya sudah, kamu boleh duduk di sini. Ucap Raffi membuat Marcel tersenyum. Vio, pindah ke tempat aku duduk. Mendadak senyum yang menghiasi bibir Marcel menghilang. Tampak geram, sementara Vio menghela napas lega. Makasih, Kak Raffi. Ia langsung berdiri dan pindah ke tempat Raffi duduk. Sedangkan Raffi sendiri pindah ke kursi lain dan meminta salah satu mahasiswi duduk di samping Vio. Perjalanan pun dimulai. Raffi menyandarkan kepala sambil memejamkan mata, namun pendengarannya mampu menangkap bisik-bisik dari belakang. Masa sih kamu gak ada perasaan sama Kak Raffi? Dari semua perempuan di kampus, dia hanya peduli sama kamu. Ucap seorang mahasiswi yang duduk di samping Vio. Maksudnya perasaan seperti apa? Kalau aku jadi kamu, aku akan suka sama Kak Raffi. Dia keren, pembawaannya tenang, punya karisma, anak-anak cewek pada suka. Soleh lagi, setiap waktu salat ke musola. Vio melirik Raffi yang duduk di depan sambil tersenyum.
Teringat dulu di masa kecil mereka sudah bersama. Bermain bersama, tumbuh bersama, dan pernah merasakan susah bersama berjalan kaki di terik mentari sambil bergandengan tangan menjual keripik. Selain itu, hanya Raffi yang membelanya saat anak-anak tetangga lain menghina dirinya. Aku sayang sama Kak Raffi. Deg. Tiba-tiba jantung Raffi berdebar cepat. Ia membuka mata. Namun, tak berani menoleh. Soalnya Kak Raffi jagain aku dari kecil. Kak Raffi itu kayak kakak aku, sama seperti kakak Boy. Seketika Raffi kembali terpejam, menghela napas panjang sambil memijat kepala. Sedikit kecewa. Terus kalau nggak suka sama Kak Raffi, kamu sukanya sama siapa? Apa orang yang ngasih boneka yang kamu peluk itu? Hei sayangnya dia sudah jadi milik orang lain. Tapi, aku sudah ikhlas. Kali ini jantung Raffi seperti akan berhenti. S301 Firasat. Ucapan Vio beberapa detik lalu layaknya belati tajam menikam dada, membuat napasnya tertahan. Raffi merasakan seluruh tubuhnya mendadak lemas. Hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Erlan? Jadi selama ini Vio suka Erlan? Pikir Raffi. Ia mengusap wajah dengan menghela napas panjang. Ternyata selama ini ia telah salah paham. Ia bahkan mengira bahwa Boy adalah lelaki yang ada di dalam hati Vio. Satu yang ada di dalam pikiran Raffi sekarang. Akan seperti apa reaksi Erlan dan Bian jika mengetahui cinta terpendam yang dimiliki Vio untuk Erlan. Maksudnya, dia sudah menikah? STD! Vio meletakkan jari telunjuk di depan bibir, sejenak melirik Raffi sebab khawatir lelaki itu akan mendengar ucapannya. Namun, kini Raffi sedang terpejam dengan earphone menempel di telinga. Seperti sedang tertidur sambil mendengarkan musik. Vio pun mengangguk sebagai jawaban. Minggu lalu, apa aku kenal? Tanya sang teman semakin penasaran. Enggak, kamu enggak kenal. Padahal aku penasaran mau tahu siapa yang sudah mengabaikan seorang Viola Kairunisa Darmawan. Dia pasti akan menyesal. Vio terkekeh. Ngalaklah. Dia nikah dengan wanita sempurna dan mereka sangat bahagia. Karena itulah aku ikhlas. Dia nggak tahu perasaan kamu. Vio menggeleng sebagai jawaban. Senyum tipis terlukis di bibirnya, mata berbinar memandang boneka di pelukannya. Dulu, dia menjadi doaku yang paling serius, sekarang dia menjadi ikhlasku yang paling tulus. Mendengar jawaban Vio membuat Raffi diam-diam mengulas senyum. Tidak hanya cantik, Vio juga memiliki hati yang lembut. La tahzan, Vio, Allah sedang menyiapkan jodoh terbaik untuk kamu. Mungkin dia akan datang menjemput kamu suatu hari nanti. Amin. Setelah menempuh perjalanan selama 3 jam, mereka tiba di tempat tujuan. Beristirahat 1 jam, mereka akhirnya turun langsung menyerahkan bantuan yang sebelumnya berhasil dikumpulkan melalui kegiatan seperti bajar dan penggalangan dana, dan membagikan kepada korban bencana banjir. Sebuah mobil box besar yang memuat bahan pokok membuat para mahasiswa bertanya-tanya siapa penyumbangnya. Tentunya, tidak ada yang tahu dari mana sumbangan tersebut bersumber. Raffi yang sederhana sama sekali tidak menggambarkan siapa dirinya. Ia sama seperti Joe, yang tidak gemar memamerkan harta dan menyukai kesederhanaan. Bahkan Raffi lebih suka ke kampus dengan mengendarai motor atau naik bus. Menjelang sore, barulan kegiatan tersebut selesai dan akan dilanjutkan besok pagi. Seluruh mahasiswa menuju villa yang sudah disiapkan. Villa untuk laki-laki dan perempuan hanya berjarak beberapa rumah. Sepanjang kegiatan berlangsung, Vio terus didekati oleh Marcel. Bahkan lelaki itu tak segan menyatakan cintanya dengan memberikan hadiah mahal, meskipun akhirnya ditolak oleh Vio. Vio itu memang cantik, sayang dia terlalu sombong, ucap Marcel sesaat setelah memasuki kamarnya. Wajarlah dia sombong. Anak siapa dulu? Sahut Ilham, salah satu temannya. Keluarga Darmawan terkenal di mana-mana sebagai keluarga sultan.
Kalau mereka sombong ya wajarlah. Cih, dia belum tahu saja siapa aku. Balas Marcel menyandarkan punggung pada kursi. Lebih baik cari yang lain. Mereka pasti memilih yang sepadan untuk anaknya. Kalau kamu mau dekati Vio, harus menghadapi keluarga Darmawan dulu. Lelaki itu hanya mengulas senyum. Pembicaraan mereka sempat terhenti saat Raffi memasuki kamar dan meletakkan tas ke meja. Ia hanya mengeluarkan peci dan langsung keluar kamar lagi untuk menjalankan salat asyar di masjid terdekat. So alim, ujar Marcel mendengkus. Lelaki itu segera berdiri mengambil tas yang tergeletak di lantai. Ia pindahkan ke atas meja, namun beberapa benda dari dalam sana jatuh menghambur ke lantai. Sebuah botol kecil menggelinding dan jatuh tepat di kaki Ilham. Sang pemuda hanya melirik sekilas, tetapi kemudian perhatiannya tertuju pada sebuah botol kecil berwarna biru. Melihat dari merek, Ilham tentu tahu botol apa itu dan apa kegunaannya. Ia langsung melirik Marcel penuh tanya. Marcel, ini kan obat? Ia mengangkat botol tersebut, tetapi langsung direbut oleh Marcel dan disembunyikan ke dalam tas. Buat apa bawa barang seperti itu? Ini punya teman, tidak sengaja terbawa di tasku. Jawabnya asal. Jangan sembarangan dipakai, obat itu efeknya sangat kuat. Kamu pernah pakai? Ilham terkekeh. Tidaklah. Hanya dengar dari orang-orang. Kembali ke rumah keluarga Darmawan. Bian merasa enggan melepas pelukan suaminya sejak beberapa menit lalu. 1 minggu terus bersama membuatnya seakan berat untuk melepas kepergian sang suami ke luar negeri. Merasa terbiasa dipeluk Erlan saat tidur, pasti ia akan merasa sepi tanpa sang suami di sisinya. Terlebih, Erlan benar-benar memanjakan dirinya selama 1 minggu ini. Jangan sedih, ya. Sebulan gak akan kerasa. Erlan mencium kening, mendekap istrinya penuh kasih. Tapi harus sering kabari aku. Iya, sayang. Aku akan telepon setiap ada waktu. Tangannya membelai puncak kepala yang terbalut hijab. Ia merangkul wanita itu keluar kamar setelah menghabiskan waktu cukup lama di kamar. Bian yang murung tentu saja mengundang perhatian papa dan kakak-kakaknya. Alfian tersenyum memandangi wajah putrinya. Sikap Bian sama persis seperti Aileen. Erlan, siap-siap nanti ada yang video call dan minta ditemani tidur sampai pagi. Kelakar Alfian. Prang! Suara pecahan kaca membuyarkan konsentrasi Riana yang sedang duduk di atas sajadah dengan tasbih di tangan. Wanita itu sontak menoleh dan melirik ke arah lantai di mana bingkai foto terjatuh. Astagfirullah! Ia langsung berdiri menghampiri bingkai foto. Mendadak tubuhnya seakan lemas, dadanya bergemuruh. Tangannya meraih bingkai pecah tersebut, mengusap gambarnya perlahan. Oh! Desis Riana saat merasakan pecahan kaca menancap di ujung jarinya. Cairan merah segar pun menetes pada gambar Vio. Ya Allah, semoga ini bukan pertanda. Lindungi anakku dimanapun dia berada. Ia mengusap ujung jarinya, segera bangkit dan menuju meja untuk mengambil ponsel. Mencari nomor kontak suaminya. Assalamualaikum, sayang. Suara Galih terdengar di ujung telepon. Waalaikumsalam, Mas. Kenapa suaranya gitu? Tanya Galih, kala mendengar suara istrinya bergetar. Mas, aku mau menyusul Vio. Apa boleh? Perasaanku nggak enak. Sementara itu di villa, buka puasa bersama digelar. Semua berkumpul di satu tempat. Vio dan teman-teman wanitanya duduk di meja yang sama. Sementara Raffi berada di sudut meja lain dengan beberapa teman laki-laki. Raffi hanya berbuka puasa dengan air putih dan kurma, lalu segera beranjak menuju masjid terdekat untuk salat maghrib. Hal tersebut tak luput dari perhatian beberapa mahasiswi yang mengagumi sosok Raffi. Bahkan ada yang diam-diam mengabadikan gambarnya dengan kamera ponsel. Duh, sempurnanya. Badan tinggi,
ganteng dan soleh. Calon imam siapa dia? Semoga aku. Ucap salah satu mahasiswi sambil memandang Raffi yang berjalan menuju masjid. Dasar! Kak Raffi pasti cari yang salihah, bukan yang seperti kamu. Hijab aja nggak pakai. Sahut salah satu di antaranya. Namun, gadis itu malah tertawa kecil. Jodoh siapa yang tahu, kan? Vio pun ikut tertawa mendengar pembicaraan teman-temannya. Tak dapat dipungkiri, Raffi memang memiliki pesona yang membuat para gadis terkagum-kagum. Terlebih, ia begitu tenang, tidak gerasa gerusu dan tidak sembarangan mendekati lawan jenis. Besok pagi, yang laki-laki kembali turun ke lokasi dan bantu tim untuk mencari korban yang belum ditemukan. Yang perempuan bantu warga lainnya di pos pengungsian. Ucap Marcel, yang merupakan salah satu pembina dalam kegiatan tersebut. Baik, Kak. Jawab yang lain dengan serentak. Bisik-bisik para gadis kembali terdengar. Kalau yang ini juga keren banget sebenarnya. Ganteng banget malahan. Gak tahu kenapa aku merasa wajahnya agak mirip Kak Raffi, tapi bedanya, Kak Marcel itu lebih nicis, sementara Kak Raffi lebih gagah. Ucap Windy panjang lebar. Vio tak menanggapi. Perhatiannya hanya tertuju pada layar ponsel. Ia baru saja membalas pesan dari Galih yang dikirim 2 jam lalu dan baru sempat terbaca. Sudah sampai, Nak? Alhamdulillah. Ayah, aku lagi buka puasa sama teman-teman. Tulisnya dalam pesan. Kemudian memasukkan ponsel ke dalam tas. Vio, mau jus jeruk, nggak? Tawar salah satu teman wanita yang baru saja tiba. Vio mengangguk sambil tersenyum. Boleh, terima kasih. Jawabnya, sambil meraih gelas jus dan menempelkan ujung sedotan pada bibirnya. Tanpa disadari oleh Vio, sepasang mata sedang memandangnya dari jarak aman dengan seringai tipis. Visual Raffi sudah diupload ke TikTok @kolomlangit author. Silahkan dicek. Ada visual yang lain juga di sana.